Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita mingguan, yaitu pengajian Jumat malam Sabtu, yang mana sebelumnya pengajian kita ini seminggu sekali digilir fikih nikah dan kemudian ulumul hadis. Tapi berkenaan kita sudah masuk bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah, maka saya pribadi memandang kita lebih membutuhkan untuk mempelajari atau bertafakuh fid din tentang permasalahan fikih kurban. Artinya nanti di dalam pengajian mingguan kita untuk Jumat malam Sabtu ini sampai nanti penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha, itu insyaallah kami akan menyampaikan kajian seputar fikih kurban nanti insyaallah. Nah, malam hari ini tema yang kita pelajari, tema yang kita bahas adalah hukum ibadah kurban itu sendiri insyaallah. Jadi fikih kurban malam hari ini kita akan mempelajari tentang hukum ibadah kurban itu sendiri dan kemudian apa saja pendapat para ulama atau pandangan para ulama berkenaan dengan ibadah kurban ini. Oh, belum masuk ya. Ya, slide-nya yang belum masuk, tapi itunya sudah masuk tadi. Jadi apa sih itu ibadah kurban? Jadi masyarakat kita, kaum muslimin di Indonesia itu lebih mengenal istilah untuk ibadah ini dengan ibadah kurban. Namun sejatinya syariat menamakan ibadah ini dengan nama udhiyah. Jadi bukan kurban. Nah ini jamaah sekalian, di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga di dalam literatur kitab-kitab fikih dari berbagai madhab, istilah yang digunakan untuk ibadah ini adalah ibadah udhiyah. Jadi nanti kalau jamaah sekalian berkesempatan untuk membuka kitab-kitab fikih dari berbagai madhab gitu, judulnya nanti itu bab al-udhiyah. Jadi insya Allah biidznillah gitu kan, antum nggak ketemu nanti bab al-kurban gitu, nggak ketemu insya Allah biidznillah. Jadi istilah atau terminologi ibadah kurban ini adalah terminologi urfiyah namanya. Jadi mustalah al-urfi, istilah yang dikenal dalam tradisi penuturan bahasa. Bahasa apa? Bahasa kaum muslimin yang ada di Indonesia. Jadi ini istilah secara urf, secara tradisi sosial masyarakat Indonesia itu mengistilahkan atau menamakan ibadah ini dengan ibadah kurban. Nah ini saya tidak tahu sebabnya kenapa kok dinamakan dengan ibadah kurban di negeri kita ini. Padahal dalam penamaan syariatnya baik di hadis Nabi maupun kemudian kitab-kitab fikih ini dinamakan udhiyah gitu. Kok kenapa dinamakan kurban? Tetapi hemat saya gitu kan, hemat saya dinamakan ibadah kurban atau penamaan ini lebih dikenal di tengah-tengah masyarakat kita, mungkin ya, ini saya mensinyalir mungkin, kata udhiyah itu ada huruf dotnya. Sementara masyarakat kita, kaum muslimin di Indonesia ini, huruf dot itu bukan huruf yang biasa
lafalkan, dia bukan pelafalan bunyi yang dikenal oleh masyarakat kita di Indonesia. Kaum muslimin yang dia mempelajari ilmu tajwid secara khusus, yang insya Allah bisa melafalkan huruf dad ini secara ideal. Tetapi kaum muslimin secara umum, apalagi yang tidak mempelajari ilmu tajwid secara khusus, biasanya kesulitan untuk mengucapkan huruf dad ini. Sehingga nanti penamaan-penamaan di dalam syariat ini yang ada huruf dad-nya itu biasanya tidak dijadikan penamaan. Jadi tidak lumrah nanti dikenal dalam penuturan bahasa. Jadi demikian, ini hemat saya. Tapi yang dibikin ini perlu adanya satu penelitian atau riset tersendiri ini. Riset dengan pendekatan fenomenologi atau kemudian dengan pendekatan antropologi mungkin. Karena terkait dengan budaya kebiasaan masyarakat untuk menuturkan dan memberikan penamaan terhadap satu aktivitas. Tetapi apapun namanya itu, gitu kan. Apapun namanya, ketika kaum muslimin menamakan ibadah ini dengan ibadah kurban, ini dibenarkan, gitu loh. Artinya syariat tidak melarang penamaan ini. Syariat tidak melarang kalau kaum muslimin di Indonesia menamakan ibadah ini dengan ibadah kurban. Karena kenapa? Secara bahasanya kurban ini terambil dari kata-kata koruba yang artinya itu dekat. Jadi ibadah ini dilakukan memang dalam rangka mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Berkorban, dan kemudian kata-kata kurban ini sudah menjadi kata serapan di dalam bahasa Indonesia. Itu sudah masuk dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya istilah ini yang sudah lebih lumrah dikenal masyarakat secara luas. Jadi demikian. Adapun udhiyah, nah di sini saya tetap harus menyampaikan karena ini amanat ilmiah. Penamaan asalnya itu di dalam syariat itu dinamakan dengan udhiyah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Nabi, sahabat Nabi diantaranya Anas bin Malik dan lain sebagainya, itu ketika mengungkapkan Nabi itu melakukan ibadah kurban itu, mereka tidak mengungkapkannya dengan istilah qarraba yuqarribu, tetapi mereka mengistilahkannya dengan dhaha yudhahi. Jadi bahasa yang disampaikan oleh Anas bin Malik itu dhaha yudhahi. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini aqranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih di hari raya Idul Adha. Di pagi hari raya Idul Adha itu dengan 2 ekor kambing. Nah, di hadits Aisyah radhiyallahu anha seekor kambing. Artinya kan pelaksanaan Idul Adha itu berulang kali di masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dilakukan pada periode Madinah, artinya setelah hijrah. Nah, kaum muslimin pada saat di Mekah belum melaksanakan ibadah ini, gitu. Kenapa? Ketika masih di Mekah, kaum muslimin itu kan sholatnya masih sembunyi-sembunyi. Dan ketika masih di Mekah, sholatnya kaum muslimin itu 2 waktu saja, pagi dan petang. Sampai turunnya perintah sholat 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, hanya saja nanti para ulama sejarah, para sejarawan berbeda pendapat peristiwa Isra Mi'raj itu kapan terjadinya. Yang sering dikenal di tengah masyarakat kita, Isra Mi'raj itu terjadinya di tahun ke-10 kenabian. Ini kalau lagi peringatan Isra Mi'raj bulan Rajab itu kan mesti dikasih tahunya setelah tahun kesedihan, yaitu setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, baru kemudian diperjalankan Isra dan Mi'raj. Tetapi di sini pendapat atau pandangan yang saya lihat lebih kuat dalilnya adalah pandangan yang dikuatkan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu beberapa bulan sebelum Nabi hijrah. Jadi dilakukannya itu beberapa bulan sebelum Nabi hijrah, dan isyaratnya itu ada di dalam surah Al-Isra itu sendiri.
Jadi surah Al-Isra itu kan menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj itu hanya di satu ayat saja. Setelahnya itu Allah sudah tidak menceritakan lagi Isra dan Mi'raj. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra itu, ini hasil tadabburnya Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Di dalam surah Al-Isra itu seringkali disebut Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Bagi mereka yang melihat sepintas, apa hubungannya Bani Israel dengan Isra Mi'raj gitu kan. Di sini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan faidah ilmu bagi Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau kemudian menyatakan ini sebenarnya adalah isyarat dari Allah Azza wa Jal bahwasanya kepemimpinan religiositas umat seluruh dunia yang sebelumnya dipegang oleh keturunannya Nabi Yakub akan Allah alihkan kepada keturunannya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam melalui peristiwa Isra Mi'raj itu. Tonggak waktunya itu dari Mekah Allah perjalankan Nabi Muhammad itu ke Baitul Maqdis untuk mengambil kiblatnya ini nanti. Ini isyarat dari Allah yang semula kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, dan pemimpin religiositas umat seluruh dunia itu untuk menyembah kepada Allah itu dipegang oleh ahli kitab, itu akan dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Mekah, dan kemudian selanjutnya kepemimpinan religiositas itu akan dipegang oleh keturunannya Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini hasil dari tadabburnya Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Nanti silahkan antum rujuk kepada kitab beliau dalam Sirah Nabawiyah itu Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang mana kitab ini international bestseller, sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dunia karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kenikmatan kepada beliau, yaitu beliau memenangkan kompetisi penulisan karya ilmiah Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Al-Islami, dan beliau juara satunya seluruh dunia itu. Nah, jadi silahkan nanti rujuk kepada kitab tersebut. Nah, kembali kepada pembahasan kita tentang ibadah kurban ini. Ketika di Mekah Nabi Muhammad SAW itu belum bisa melaksanakan ibadah ini karena masih ada tekanan dari dominasi kafir Quraisy. Tapi ayat tentang kurban sudah turun, yaitu surah Al-Kautsar dengan surah Makkiyah ini. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Allah dan sembelihlah. Salat, habis itu sembelih. Penyembelihan yang dilakukan setelah salat itu apa? Idul Adha. Nah, perintahnya sudah turun di Mekah, pelaksanaannya nanti baru di Madinah. Nah, yang demikian ini oleh para ulama Al-Quran, para ulama tafsir, ini merupakan contoh ayat yang ayatnya turun tapi syariatnya belum. Artinya keberlakuan syariatnya belum, ayatnya turun dulu, baru kemudian keberlakuan syariatnya kemudian. Nanti ada keberlakuan syariat sudah turun tapi ayatnya belum turun. Ini ada, yaitu ayat wudu. Ayat wudu itu kan di surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah itu madaniyah. Tapi kaum muslimin itu sudah sholat semenjak di Mekah. Sudah sholat semenjak di Mekah. Sholat yang 2 waktu, baru kemudian setelah Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu. Pelaksanaannya yang secara berjamaah itu baru nanti di Madinah. Artinya kaum muslimin itu dari sejak awal itu sudah berwudu sebelum sholat, tapi ayatnya belum turun. Nanti ayatnya turun ketika di Madinah di surah Al-Maidah itu ayat 6. Nah, jadi demikian. Ini salah satu di antara pembahasan cabang ulumul Quran gitu, tentang nuzulul ayah. Jadi ada ayat yang turun tetapi keberlakuan syariatnya belum turun. Ada yang keberlakuan syariatnya sudah diberlakukan, syariatnya sudah diamalkan kaum muslimin, tapi ayatnya belum turun. Nah, ini tambahan faidah ilmu bagi kita semua. Jadi al-udhiyah ini ibadahnya apa sih gitu? Yaitu satu ibadah penyembelihan, baik nanti dinamakan kurban sesuai dengan penamaan urfiyah yang lumrah diketahui masyarakat kita, maupun kemudian penamaan syariat yang ada di dalam hadis-hadis Nabi maupun kitab-kitab fikih.
Jadi ibadah udhiyah itu adalah ibadah penyembelihan hewan. Hewan apa? Hewan ternak, al-an'am. Ya, nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang jenis hewan, umurnya, dan kemudian kriterianya, cacat mana yang menghalangi, nanti insya Allah pada pekan yang akan datang. Jadi hewan, penyembelihan hewan an'am atau hewan ternak yang jenisnya itu 3, yaitu unta dan keluarga-keluarganya, kemudian sapi dan keluarga-keluarganya, masuk kerbau gitu ketika dia nanti diternakkan itu boleh untuk dijadikan kurban, kemudian kambing dan keluarganya. Kambing dan keluarganya ini maksudnya nanti baik yang bulunya itu lurus itu disebut ma'az, atau kemudian yang bulunya itu melingkar-lingkar itu namanya dha'n, ad-dha'nu. Ini tiga jenis hewan ini yang disyariatkan untuk disembelih di hari Idul Adha. Nah, dinamakan udhiyah karena penyembelihan ini dilakukan di waktu duha, yaitu waktu awal pagi. Oleh karena itu hari rayanya juga dikenal dengan hari raya Idul Adha, yaitu hari raya Id yang di waktu duhanya ada penyembelihan. Nah, ini makna dari Idul Adha ini tadi, dan makna dari udhiyah. Artinya ibadah udhiyah itu adalah ibadah penyembelihan hewan ternak di hari raya Idul Adha plus nanti di hari raya di hari tasyrik atau 3 hari tasyrik, atau juga dikenal dengan hari Mina, karena jamaah haji itu nanti di Masy'aril Haram itu berada di Mina selama 3 hari, wajib untuk bermalam di Mina yang disebut dengan mabit bi Mina. Terus selama 3 hari, tetapi ada ketentuan boleh 2 hari saja. Ini yang disebut dengan nafar awal. Kalau nanti memilih 3 hari itu lebih baik lagi. Ini pembahasannya nanti di fikih haji. Berkaitan dengan hukum ibadah ini, para ulama itu berbeda pendapat mengenai hukum ibadah kurban ini. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwasanya ibadah kurban atau ibadah udhiyah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya ketika seorang muslim itu tidak berkurban, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatkan atau tidak memberikan bagi hamba tersebut ancaman dosa. Ini hukumnya adalah sunnah. Nah, di antara para sahabat yang berpendapat demikian, ini yang sampai riwayatnya kepada kita ada 4 sahabat yang riwayatnya sampai kepada kita fatwa ataupun perbuatan mereka yang menunjukkan bahwasanya mereka itu memandang ibadah kurban ini adalah sunnah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Bilal ibn Rabah, dan Abu Mas'ud al-Badri. Ini ada 4 sahabat ini yang berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah. Nah, nanti akan kita lihat riwayat Abu Bakar dan Umar yang keduanya itu sengaja untuk tidak berkurban, agar orang-orang tidak menganggap dan tidak menilai bahwasanya ibadah ini wajib. Jadi khusus mereka sengaja meninggalkan ibadah kurban ini. Kemudian dari kalangan tabi'in, yaitu generasi yang kedua, yang berpendapat bahwasanya ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah, yaitu Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, faqihu al-Madinah, ahli fikihnya Madinah, 1 dari 7 ahli fikih Madinah, ahadu fuqaha'i as-sab'ah. Kemudian Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, faqihu Makkah, min anbali talamidi Abdullah ibn Abbas, di antara muridnya Abdullah ibn Abbas yang paling cemerlang di Mekah, yaitu Al-Imam Atha ibn Abi Rabah.
Jadi mewarisi dari Ibnu Abbas itu ilmu tafsir dan fikih dari beliau, dan ini yang paling senior yang diseniorkan oleh murid-muridnya Ibnu Abbas yang lain. Semisal Sa'id ibn Jubair, Mujahid ibn Jabir, dan kemudian Ikrimah Maula bin Abbas, ketiganya ini menjadikan Imam Atha ini lebih senior daripada mereka gitu. Jadi di antara murid-murid cemerlangnya Abdullah bin Abbas di Mekah ini yang paling senior adalah Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, yang setelah Abdullah bin Abbas wafat itu poros fatwanya itu dipegang oleh Al-Imam Atha ibn Abi Rabah ini. Kemudian Al-Imam Alqamah ibn Qais dan Al-Aswad ibn Qais An-Nakhai, kedua-duanya ini dari keluarga Nakha di Kufah, faqihu Kufah, fakihnya ahli Kufah. Ini di masa periode tabi'in. Kemudian di masa periode atba'ut tabi'in, para ulama yang memandang bahwasanya ibadah kurban ini sunnah hukumnya, yaitu Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah, imamnya Madinah. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang berada di Mekah. Jadi Imam Syafi'i itu istiqrar atau iqamah, bermukim pertamanya itu di Mekah. Jadi Imam Syafi'i itu kan lahirnya di Gaza, Palestina, di Gaza. Karena keluarga ibunya itu dari Bani Azdi, itu dari Yaman, bermukim di Gaza. Jadi bermukim di Gaza itu keluarga ibunya. Nah, kemudian ketika ayahnya Imam Syafi'i wafat di Gaza, ibunya itu ingin mendekatkan Imam Syafi'i ini kepada paman-pamannya agar nasabnya Imam Syafi'i nanti tidak hilang gitu. Jadi didekatkan kepada paman-pamannya di Mekah, karena ayahnya Imam Syafi'i ini nasabnya itu kembali kepada Syafi'i. Syafi'i itu ibnu ammin Nabi SAW, masih sepupu dengan Nabi SAW dari jalur Muttalib. Jadi Nabi SAW kan jalur nasabnya dari Bani Hashim. Hashim ini punya saudara Muttalib kan. Nah, Muttalib ini di antara sepupunya Nabi yang menjadi sahabat Nabi, kakeknya Imam Syafi'i yang namanya Syafi'i ini. Makanya kemudian Imam Syafi'i itu dinisbatkan kepada Syafi'i karena kakeknya yang paling atas yang menjadi sahabat Nabi itu adalah Syafi'i ini tadi, Al-Muttalibi. Jadi nisbatnya Imam Syafi'i itu Al-Muttalibi karena dari Bani Muttalib. Nah, beliau kemudian di Mekah. Oleh karena itu kita dapati fikihnya Al-Imam Asy-Syafi'i ini dipengaruhi secara dominan dari tradisinya para ahli Mekah. Tarawih 20 rakaat. Nah, di Mekah 20 rakaat, makanya Imam Syafi'i mengambil pendapat 20. Kemudian berkunut subuh. Karena di Mekah para imamnya melakukan kunut subuh di masanya Imam Syafi'i. Kemudian basmalah itu dikeraskan pada pembacaan surah Al-Fatihah di dalam salat. Ini tradisinya para fuqaha di Mekah. Makanya kemudian dia menjadi menjadi madhab oleh Al-Imam Syafi'i. Kemudian yang berpendapat bahwasanya ibadah kurban ini sunnah yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal ini saya pernah sampaikan dalam kajian-kajian yang sebelumnya. Beliau itu punya pernyataan, idza lam ajid haditsan sahihan fa ana aqulu biqauli Syafi'i. Kalau saya tidak mendapati hadis yang sahih, saya berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Ini kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Oleh karena itu kita dapati pandangan fikih Hambali itu banyak nanti kesamaannya dengan fikih Syafi'i. Menyentuh wanita batal wudunya. Mazhab Hambali kan demikian. Karena nggak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak batal wudunya. Adapun hadis yang hadis Aisyah di mana Nabi SAW itu mencium istrinya baru kemudian pergi sholat, itu kan hadisnya didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
karena ada kemungkinan inqita', keterputusan sanadnya itu. Jadi dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, ini tentang fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang selanjutnya Imam Abu Yusuf, ini muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Yusuf berbeda pendapat nanti dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memandang wajib, sementara Imam Abu Yusuf memandang tidak wajib, itu sunnah. Kemudian Imam Ishaq ibn Rahuyah, Imam Abu Thawr, Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani salah satu dari muridnya Imam Syafi'i di Mesir. Kemudian Imam Daud ibn Ali Al-Asbahani, yaitu Imam Daud Al-Zahiri. Imam Daud ibn Ali Al-Asbahani ini semulanya beliau ini belajar mazhab Syafi'i dari muridnya Imam Syafi'i yang bernama Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Jadi Imam Daud ini salah satu mujtahid yang lahir dari rahimnya madhab Syafi'i. Namun kemudian beliau mustaqil mendirikan kaidah-kaidah madhabnya sendiri. Jadi Imam Daud ini kan beliau membaca kitabnya Imam Syafi'i yang namanya Ibtalul Istihsan. Ibtalul Istihsan ini bantahannya Imam Syafi'i terhadap Imam Malik dalam perkara istihsan. Istihsan itu anggapan baik atas suatu perbuatan, tetapi seorang faqih itu sulit untuk mengungkapkan dalilnya apa. Pokoknya perasaan saya ini baik aja gitu loh. Tapi kalau ditanya dalilnya apa, belum bisa mengungkapkan. Ini istihsan nih. Nah, Imam Malik berpendapat dengan istihsan. Imam Syafi'i nggak bisa. Nggak boleh dengan istihsan itu. Dalilnya apa untuk membantah istihsan? Disusunlah kitabnya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, ketika Imam Daud Al-Zahiri membaca Ibtalul Istihsan ini gitu, dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk membantah konsep istihsan yang dipegang oleh Imam Malik ini ternyata cocok untuk dijadikan sebagai dalil untuk membatalkan qiyas gitu loh. Akhirnya kemudian Imam Daud ibn Ali ini menggunakan dalilnya Imam Syafi'i untuk membatalkan istihsan, digunakan untuk membatalkan qiyas. Maka jadilah madhab Zahiri ini madhab yang tidak menggunakan qiyas di dalam ijtihad mereka. Nah, ini kemudian yang terakhir yaitu Al-Imam Ibnul Munzir. Ini salah seorang muridnya Imam Rabi' juga, artinya lahir dari rahimnya madhab Syafi'i. Dan kemudian beliau mustaqil memiliki ijtihad sendiri yang terlepas dari ijtihad madrasah Syafi'iyah. Ini para salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Atba' tabi'in ini sampai Imam Malik dan Imam Syafi'i, nanti Imam Ahmad dan kemudian yang seterusnya ini tidak termasuk atba'ut tabi'in. Imam Abu Yusuf masuk atba'ut tabi'in. Adapun Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Abu Thawr, Al-Muzani, Imam Daud dan Imam Ibnul Munzir ini sudah lewat dari periode atba'ut tabi'in. Jadi demikian. Nah, adapun pendapat yang kedua dalam masalah ibadah kurban ini, yaitu apa? Ibadah kurban ini wajib bagi yang mampu. Ini pendapatnya Al-Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Ini gurunya Imam Malik. Kita lihat di sini Imam Rabi'ah berbeda pendapat dengan Imam Malik. Ini ada guru sama murid beda pendapat. Kemudian Al-Imam Laits ibn Sa'ad faqihu Misra, ahli fikihnya kaum muslimin di Mesir dari kalangan atba'ut tabi'in. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah faqihul Kufah, ahli fikihnya masyarakat Kufah. Dan Al-Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i faqihus Syam, ahli fikihnya Syam. Mereka berpendapat bahwasanya ibadah kurban ini wajib bagi yang mampu. Dalilnya apa? Nanti akan kita baca ini. Adapun dalil jumhur ini satu di antara sekian dalil jumhur. Jadi sesuatu yang wajib itu kan yang diperintahkan oleh Allah secara dipaksa, gitu. Itu wajib. Paksaan tersebut artinya ada ancaman bagi yang tidak melaksanakan perintah, gitu loh.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancamkan dosa bagi hambanya, maka diketahui bahwasanya perintah tersebut itu adalah perintah yang wajib. Karena mereka yang tidak melaksanakan perintah itu akan Allah kenakan dosa bagi mereka. Nah, sekarang di antara dalil yang dipandang oleh jumhur atau mayoritas ulama tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengancam dosa bagi mereka yang tidak berkurban. Ini diantaranya adalah hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud dan al-Imam At-Tirmidzi. Qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ikut hadir gitu. Syahidtu itu hadartu, aku hadir bersama dan menyaksikan. Syahida itu maknanya secara bahasa itu ar-ru'yatu wal hudur. Jadi melihat dan kemudian hadir. Maka syahida itu maknanya secara bahasa. Jadi kalau dikatakan syahid itu maknanya nanti kalau kita terjemahkan artinya itu bisa hadir. Jadi aku hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adha, yaitu pelaksanaan salat Idul Adha bil musalla, di musalla. Ini yang menunjukkan bahwasanya sunnahnya pelaksanaan sholat id itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu tidak di masjid, tetapi di tanah lapang yang terbuka. Makanya istilahnya disebut al-musalla, tempat sholat. Dia bukan bil masjid, bukan di masjid pelaksanaannya ini. Nah, namun sebagian ulama itu mentakwil hadis ini bahwasanya pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha itu kenapa dilaksanakan di musalla? Karena masjid Nabi nggak cukup. Kenapa kok nggak cukup? Seluruh kaum muslimin baik pria maupun wanita, tua, muda, yang haid dan yang tidak haid ikut hadir. Disuruh hadir oleh Nabi SAW. Jelas masjid nggak cukup, sehingga kemudian dilaksanakannya di tempat yang terbuka. Nah, ini sebagian pandangan dari para ulama kenapa kok tidak dilaksanakan di masjid. Falamma qada khutbatahu, setelah Nabi SAW selesai khutbahnya, nazala min minbarihi, kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya. Wa utiya bikabshin, kemudian Nabi SAW dibawakan seekor kambing. Fadzabahahu Rasulullah SAW biyadihi, dan Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya. Ini sampai di sini sunnah bagi sahibul kurban itu nyembelih sendiri gitu. Sunnah bagi sahibul kurban itu untuk menyembelih sendiri. Tetapi kalau diwakilkan gimana? Boleh juga gitu. Karena hewan hadiunya Nabi SAW pada saat pelaksanaan haji wada itu sampai beberapa ekor Rasulullah menyembelih sendiri, sisanya kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini Nabi mewakilkan penyembelihannya terhadap Ali bin Abi Thalib. Jadi mewakilkan penyembelihan itu boleh, tetapi dianjurkannya menyembelih sendiri. Ini fadzabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, dengan tangannya sendiri Rasulullah menyembelih. Waqal, pada saat menyembelih Nabi mengatakan bismillah, wallahu akbar, hadza anni, ini dariku, wa amman lam yudhhi min ummati, dan dari umatku yang belum berkurban. Syahidnya dalam hadis ini Nabi SAW tidak mencela umatnya yang belum berkurban. Bahkan kemudian di dalam hadis ini Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima ibadah kurbannya ini dan mencatat umatku yang belum berkurban juga bisa ikut dapat pahala dari apa yang aku sembelih ini. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya mereka yang belum berkurban dia tidak dicela oleh syariat ini. Kalau nanti dicela oleh syariat, ya Nabi SAW tidak mengatakan ini pada saat menyembelih. Kemudian yang menguatkan lagi, ini dalil kedua yang dipegang oleh jumhur ulama, yaitu panutannya kaum muslimin, yaitu Abu Bakar dan Umar tidak berkurban gitu. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan sanadnya itu dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi.
dari Abu Sarihah Al-Ghifari. Abu Sarihah Al-Ghifari itu namanya Hudzaifah ibn Usaid, sahabat Nabi. Beliau mengatakan adraktu Abu Bakrin aw ra'aitu Abu Bakrin wa Umar. Saya mendapati Abu Bakar atau saya melihat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhhiyani, keduanya itu tidak melakukan ibadah kurban. Fi ba'di hadithihim, dalam beberapa kondisi keadaannya, artinya dalam beberapa tahun yang mereka lalui mereka tidak berkurban. Kenapa? Karahiyata an yuqtada bihima, karena beliau tidak ingin nanti dianggap atau dicontoh, diteladani oleh kaum muslimin yang nanti disangkakan bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang wajib. Jadi sengaja meninggalkannya agar orang-orang tidak menganggap ini sebagai ibadah yang wajib. Nah ini telah benar dari Abu Bakar dan telah benar dari Umar ibn al-Khattab. Artinya dua orang panutannya kaum muslimin yang paling mulia dari sahabat Nabi ini meneladankan, mencontohkan bahwasanya ibadah kurban itu tidak wajib. Ini dalil yang kuat bagi jumhur atau bagi mayoritas para ulama. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin nanti sebagian kalangan ada yang mengatakan fatwa sahabat atau pilihan fikihnya sahabat itu kan bukan dalil. Maka kami katakan iya, memang fatwa sahabat bukan dalil, tapi fatwa sahabat menunjukkan adanya suatu dalil yang mana mungkin bagi kita dalil tersebut belum nampak, tetapi dari pemahamannya, dari pemahaman para sahabat terhadap suatu dalil gitu kan, dalilnya itu ada, hanya saja pemahaman kita tidak sampai kepada dalil tersebut gitu. Jadi fatwa sahabat memang bukan dalil kalau dia berdiri sendiri, tetapi fatwa sahabat itu menunjukkan adanya dalil bagi permasalahan yang sedang kita bahas. Nah, ini pendapatnya jumhur, pendapatnya mayoritas para ulama, dasar dalilnya adalah ini. Kemudian yang kedua, dalil bagi pendapat yang mewajibkan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan kemudian Al-Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapati keluasan harta, li'an yudhhiya, untuk berkurban. Nah, sekali lagi istilahnya dhoha yudhhi, bukan qarraba yuqarribu. Barang siapa yang mendapati keluasan harta, kemampuan diri untuk berkurban, falam yudhhi, tetapi dia tidak berkurban, mampu untuk berkurban tetapi enggan untuk berkurban, fala yahdur musallana, maka jangan hadir di musolla kita ini. Enggak usah ikut sholat Idul Adha di sini. Nah, dalam riwayat yang lain, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kita ini. Nah, ini kan dalil ini kesannya adalah ancaman. Mampu berkurban tapi enggak berkurban, ancaman. Nah, maka jumhur ulama menjawab dalil ini. Yang pertama, dalil ini masih mukhtalaf, masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli hadis tentang statusnya, apakah sampai ke Rasulullah atau dia terputus hanya sampai kepada Abu Hurairah. Ini di kajian ulumul hadis kemarin sempat kita bahas ini tentang contoh hadis mauquf. Nah, para ahli hadis, mayoritas ahli hadis itu menjelaskan bahwasanya hadis ini terhenti sampai kepada Abu Hurairah, jadi mauquf. Sehingga ini bukan ucapannya Rasulullah, melainkan hadis ini adalah ucapannya Abu Hurairah. Kata Al-Imam At-Tirmidzi sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi, as-sahih an Abi Hurairah mauquf. Yang sahih hadis ini adalah sampai kepada Abu Hurairah saja dan terhenti kepada Abu Hurairah, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi demikian. Andai kata pun hadis ini ternyata sampai kepada Rasulullah gitu kan,
Dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah ucapannya Rasulullah. Ungkapan untuk jangan dekat-dekat masjid kita itu bukan ancaman dosa. Tetapi maksimal itu hukumnya jatuhnya makruh. Karena kita dapati hadis lain yang nadanya semisal jangan dekat-dekat masjid kita. Ini hukumnya adalah makruh sebagaimana dalam hadis bawang. Man akala min hadhil baqlah, barang siapa yang makan dari bahan bumbu ini, yaitu bumbu apa? Asum, bawang putih. Barang siapa yang makan dari tanaman ini, yaitu bawang putih ini, fala yaqrabanna masajidana, maka jangan dekat-dekat masjid kita. Sama kan dengan yang tadi, jangan dekat-dekat masjid kita. Artinya larangan untuk jangan dekat masjid itu bukan ancaman dosa, tetapi ancaman bahwasanya pelakunya itu tidak disenangi, gitu loh. Kalau tidak disenangi, itu maksimal hukumnya adalah makruh. Allahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Maka kesimpulannya di sini pendapat yang kuat menurut hemat kami yaitu pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya ibadah kurban itu hukumnya adalah sunnah. Nah, melihat adanya perbedaan pendapat yang demikian, ya hendaknya kaum muslimin nanti jangan bermudah-mudah gitu loh. Maksudnya jangan bermudah-mudah, yang punya kemampuan untuk berkurban, kan cuma sunnah aja, udah tahun ini saya nggak kurban gitu. Padahal dari kemarin sudah niat mau daftar ikut kurban gitu loh. Gara-gara melihat adanya pendapat para ulama yang kayak gini, kemudian kendor semangatnya untuk kurban, jangan. Tetapi kita lihat di sini fadilah atau keutamaan dari berkurban itu Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut itu naik derajatnya di sisinya karena kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mampu, lakukan ibadah ini gitu kan. Nah, bagi yang tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan hambanya itu untuk melakukan di luar batas kemampuannya. Ini saja yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.